Selamat pagi. Masih pagi aja jawabannya. Iya, saya selalu nggak bosan mengingatkan dari dua kata selamat pagi, selamat makan, selamat malam, selamat siang, selamat jalan. Apa kata yang penting di situ? Selamatnya atau yang di belakangnya? Dari apa yang kita ungkapkan, kita sapa, kita ucapkan gitu dalam ucapan selamat kita, tentu apapun, dalam keadaan apapun, kita berharap yang kita sapa dalam keadaan yang selamat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara hanya menyapa saya dengan pagi, berarti Bapak Ibu Saudara tidak sayang sama saya, tidak mengharapkan saya selamat. Ya, jadi mohon kita bisa agak adil lah sedikit ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sapa dengan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamatnya aja juga boleh gitu ya, daripada pagi gitu. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, surat Titus adalah surat pribadi yang dituliskan pastinya sesuai dengan nama kitabnya, yaitu kepada Titus. Yang dikatakan dalam ayat yang keempat, anak rohaninya. Nah, sama seperti kitab yang sebelumnya kita baca ya, minggu lalu kita bicara soal Filemon. Nah, sama juga seperti kitab Paulus kepada Timotius dan Titus. Nah, ini adalah surat pribadi sebagai seorang teman sekerja, ayah rohani yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menuntun, membimbing anak rohaninya di dalam surat-suratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Titus ini hampir mirip dengan surat pribadi lainnya kepada Filemon kah atau kepada Timotius kah? Hampir mirip. Cuma yang berbeda adalah mereka punya masalah masing-masing. Baik masalah pribadi maupun masalah yang dihadapi di tengah jemaat yang mereka layani. Nah, kebetulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Titus ditugaskan melayani di Pulau Kreta. Itu saudara bisa melihatnya dari ayat yang kelima. Jadi kalau baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat yang tadi kita baca, kita nggak menemukan kira-kira di mana nih Titus melayani gitu ya. Kalau Timotius kita tahu bahwa saat itu ia bertugas melayani di jemaat Efesus. Nah, kalau Titus sendiri sekali lagi sesuai dengan ayat yang kelima, yang saudara bisa langsung tatap ayat yang kelima, lihat ayat yang kelima. Di situ kita mengetahui bahwa Titus diutus melayani di Pulau Kreta. Nah, masalah apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara bisa menemukannya di pasal yang selanjutnya, pasal 2 atau ayat yang selanjutnya. Kurang lebih hampir mirip. Karena yang dihadapi khusus oleh Titus di Kreta adalah orang-orang percaya tetapi yang masih hidup di dalam dosa. Nah, saudara bisa menemukan secara sekilas, mungkin saya mengajak kita untuk melihat sekilas ayat selanjutnya, yaitu ayat 5 hingga ayat yang ke-16, bahwa ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Ada orang-orang yang berpegang kepada perkataan yang benar, kepada ajaran yang sehat, tetapi mereka tidak mampu hidup untuk memberikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya begini, mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukan kebenaran itu sendiri. Singkatnya seperti itu.
Dan oleh karena itu Rasul Paulus harus dan berkewajiban untuk mengingatkan Titus. Bagaimana sih Titus harus merawat iman. Seperti apa yang disampaikan di ayat yang pertama. Saya membacakannya untuk saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Nah, jadi Titus punya kewajiban bagaimana ia harus memelihara iman. Memelihara iman siapa? Memelihara iman orang-orang yang sudah bertekun dalam iman, sudah hidup benar, tetapi juga memelihara orang-orang yang hidupnya jauh dari kebenaran itu sendiri. Sama seperti apa yang saya sampaikan ya. Sering saya katakan bahwa gereja ini adalah seperti bengkel. Bengkel motor, bengkel mobil. Saudara, kalau kita ke bengkel, belum tentu kan ada kerusakan. Kalau kita ke bengkel pasti tujuannya selain memperbaiki, kalau nggak rusak apa? Memelihara, supaya nggak rusak. Nah sama, gereja juga seperti bengkel Bapak Ibu Saudara. Tempat orang-orang yang berjuang, yang sudah berjuang hidup dalam kebenaran, untuk tetap setia dan bertekun dalam kebenaran. Tetapi juga tempat orang-orang yang berdosa, yang mau hidupnya dibereskan oleh Tuhan. Nah jadi jangan pernah kita menganggap bahwa dia nggak layak tuh jadi majelis. Dia nggak layak tuh jadi jemaat GPIB Horeb. Hidupnya seperti itu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Justru disinilah tantangan kita sebagai sebuah tubuh Kristus. Kalau ada tubuh kita yang sakit, apakah kita langsung potong? Tangan ini cantengan mulu, gak berguna, potong, keluarin dari tubuh kita. Begitukah? Tentu tidak. Tentu kita akan merawatnya, tentu kita akan mengobatinya, sampai dia sembuh, sampai dia melaksanakan fungsinya dengan baik. Begitu juga jemaat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada diaken, penatua yang katanya sudah jadi penjabat gereja, pelayan Tuhan, yang hidupnya justru jauh dari kebenaran, bakal sumber masalah, itu menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita mau mendoakan dia, bersabar terhadap dia, menegur dalam kasih, mengingatkan, bukan malah membuatnya dia pergi gitu ya dari persekutuan. Tidak. Itulah gereja. Itulah memelihara iman yang Titus harus laksanakan dalam tugasnya selama ia melayani di Kreta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah Titus? Titus itu bukan orang Yahudi. Titus itu adalah orang Yunani. Titus bersama-sama dengan Rasul Paulus di awal-awal pelayanannya. Saudara, ada nama Titus yang disebutkan di dalam kitab Galatia dan juga di dalam kitab Korintus. Artinya apa? Titus adalah seorang yang sama-sama berjuang dan bergumul bersama dengan Rasul Paulus menghadapi tantangan persoalan apapun. Oleh karena itu, Rasul Paulus percaya Titus adalah seorang pribadi yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa, yang bisa ia percayakan untuk melayani jemaat yang ada di Pulau Kreta, jemaat yang juga penuh pergumulan dan masalah. Nah, bagaimana tugas memelihara iman? Ayat yang pertama jelas terang benderang disampaikan kepada kita. Cara memelihara iman orang-orang pilihan Allah adalah dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata ibadah,
Apa sih yang saudara pikirkan tentang ibadah itu sendiri? Pasti yang terbersit dalam pikiran kita ibadah itu ya seperti ini gitu ya. Ada nyanyian umat, ada doa, ada apa lagi? Pastinya ada firman Tuhan yang dibacakan dan kita sampaikan, kita dengar. Dan juga ada persembahan, begitu ya. Ibadah. Nah, apakah memelihara iman hanya dengan ibadah seperti ini saja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah dari kata bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani avoda, itu artinya berbakti kepada Allah, hidup berbakti kepada Allah. Makanya zaman dulu kita menyebutnya bukan ibadah ya. Masih ingat ya, zaman dulu kita menyebut apa? Kebaktian. Ya. Tetapi sama aja sebenarnya, ya. Ibadah dalam bahasa Ibrani avoda atau aboda berarti mengabdi atau berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, saat ini ketika kita melakukan ibadah seperti ini, kita sedang mengabdi. Kita sedang berbakti kepada Tuhan, sumber segala berkat dalam hidup kita. Kita sedang mengucap syukur. Oleh karena itu ibadah itu sendiri Bapak Ibu Saudara bukan hasil prakarsa kita sendiri manusia. Tetapi karena Allah yang menghendaki kita untuk beribadah. Ibadah itu sendiri artinya Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang memanggil saudara dan saya untuk berkumpul. Jadi bukan karena kuat dan gagah saudara untuk datang beribadah. Tetapi karena saudara mendengar suara Tuhan lewat hati, iman kita untuk datang beribadah. Makanya kalau ibadah itu harus kita syukuri. Ibadah itu harus kita nantikan. Ibadah itu harus kita rindukan. Sama seperti kita merindukan kekasih. Ya. Jadi kita pakai pakaian yang terbaik pastinya. Bukan pakaian yang sembarangan gitu ya. Anak-anak muda nih perlu perhatikan itu. Kalau ibadah kan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan pacar aja kita harus keren. Apalagi bertemu dengan Tuhan. Ya, nggak harus baju baru ya, nggak harus baju mahal. Tapi rapi. Namanya bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan pakai baju sembarangan, pakai baju kaos oblong. Boleh kaos oblong dalamnya ya. Luarnya mungkin pakai kemeja, kan keren tuh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang kita lakukan seperti saat ini itu hanyalah pemahaman satu sisi. Ibadah yang kita lakukan saat ini ibadah yang hanya dalam ruangan. Memang sangat bermanfaat, harus kita akui. Ibadah seperti ini lewat nyanyian seperti tadi yang kita dengar dari vokal grup Talenta, ada satu lirik, aku mempersembahkan sebuah nyanyian untukmu. Jadi nyanyian yang dipersembahkan oleh PKB ini adalah nyanyian yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seharusnya ini sekalian ngomong ya, semacam pembinaan tentang beribadah itu sendiri. Kalau nyanyian dipersembahkan kepada Tuhan, harusnya ngadepnya ke jemaat atau ngadepnya ke altar. Ke tempat Tuhan ada di sekitar sini gitu. Kehadiran Tuhan. Harusnya menghadap ke sini ya. Atau paling tidak menghadap ke samping. Jadi mungkin ini semacam pembelajaran untuk kita. Besok-besok kalau kita nyanyi jangan ngadep ke jemaat, ngadepnya ke altar, ke depan sini atau ke samping. Jadi ngadep begitu. Ya. Nyanyian yang kita persembahkan untuk Tuhan. Lewat nyanyian saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya. Sebenarnya kalau kita nyanyikan dengan benar, saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lagu pertama deh. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya. Nah harusnya lagu itu disampaikan dengan mimik yang penuh dengan sukacita.
Kalau kita nyanyi, saya buka sedikit. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya. Kita nyanyi gini. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya. Apa ekspresi kita? Kalau kita bersorak sesuai dengan syair lagunya. Jadi bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya. Hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi. Ya kan itu seru ya. Kalau kita nyanyikan dengan benar, menghayatinya dengan benar, Bapak Ibu Saudara akan menemukan Tuhan di dalamnya. Ajakan Tuhan untuk kita bersorak memulai ibadah. Atau lagu yang berikutnya. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah. Saudara akan menyanyikannya dengan hati itu beda loh. Kalau saudara menyanyikannya dengan sekedar menyelesaikan lirik. Maha kasih yang ilahi. Gak ada ekspresi, gak ada penghayatan. Saudara gak akan berjumpa dengan Tuhan lewat nyanyian. Padahal semua nyanyian yang kita nyanyikan dalam nyanyian umat itu dipilih dengan sungguh-sungguh. Saya kalau menyusun tata ibadah Bapak Saudara, lagu-lagunya itu saya sesuaikan dengan tema, saya sesuaikan dengan apa yang mau disampaikan lewat nyanyian ini, saya sesuaikan. Jadi gak mungkin lagu persembahan nyanyiannya adalah pengakuan dosa, gak mungkin. Ya, jadi semua pendeta seperti itu. Ketika menyusun nyanyian atau tata ibadah harus disesuaikan dengan apa nih. Sehingga ketika kita menyanyikan, umat akan bertemu dengan Tuhan lewat nyanyian. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang seringkali bagi anak muda khususnya, ibadah di gereja Protestan itu tidak mengasihkan. Karena apa? Karena lagunya jadul. Padahal Bapak Ibu Saudara, lagu jadul ini, terutama Kidung Jemaat ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat nanti di rumah, itu diciptakan tahun 1800, 1700, ya, sebelum saudara lahir, sebelum nenek moyang saudara lahir bahkan. Tetapi lagu itu dikumpulkan, dituliskan menjadi sebuah buku, menjadi dalam satu buku, itu keluar dari pergulatan iman yang mau mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana hidup di dalam Tuhan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, lagu Amazing Grace. Ajaib benar. Lagu itu diciptakan oleh seseorang yang berdosa tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika di kapal dalam sebuah badai yang besar dan hampir mati. Ia tidak pernah menemui badai yang sedemikian besar itu. Ia ketakutan, lalu ia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan meredakan badai itu. Penulis lagu Ajaib Benar Anugerah mengubah hidupnya yang tadinya adalah penjual budak, penjual manusia, menjadi penjala manusia. Luar biasa kan? Dia ciptakan lagu ini, syairnya lewat pergumulan iman yang luar biasa. Dan banyak lagi lagu yang lainnya. Meski tak layak diriku. Seorang yang mengalami cacat. Tetapi dia mampu menuliskan lagu ini. Mungkin di mata manusia dia tidak sempurna. Tetapi di mata Tuhan dia sempurna. Dia menuliskan lagu itu. Meski tak layak diriku. Nah itulah Bapak Ibu Saudara. Lewat ibadah, nyanyian, doa, firman Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Itu ibadah secara ritual. Aspek lain tentang ibadah, ibadah itu sendiri bukan cuma ritual.
ibadah itu sendiri adalah merupakan hal yang kita aktualisasikan dalam hidup kita. Kita mengetahui, Bapak Ibu Saudara pasti hafal kitab Roma 12 ayat 1 apa katanya? Sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan berkata apa? Saya baca untuk saudara aja deh. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Saudara, jadi ada dua pengertian tentang ibadah, dua sisi gitu ya. Ibadah ritual seperti yang hari ini kita lakukan, ibadah pelkat, ibadah komisi, atau ibadah-ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi juga ada ibadah aktual, persembahan tubuhmu yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang saudara dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang suami, suami yang takut Tuhan, suami yang Kristen, suami yang mengasihi Tuhan. Sebagai istri, istri Kristen, istri yang mengasihi Tuhan, istri yang takut akan Tuhan. Sebagai anak, anak Kristen, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Sebagai karyawan, karyawan Kristen, karyawan yang takut dan hormat kepada Allah. Jadi gak sembarangan. Hidup saudara dan saya, itu adalah persembahan ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga pernah mengatakan di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dia pernah mengatakan tentang ibadah. Saya mengajak kita, soal tema kita hari ini adalah apa Bapak Ibu Saudara? Tema kita merawat iman dalam budaya digital. Ya, jadi budaya digital itu berkaitan dengan ibadah. Saya mau sampaikan tentang ibadah. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 begini. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Oleh karena itu dalam ayat sebelumnya 1 Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu harus dilatih. Ibadah itu penuh tantangan. Ibadah itu sulit. Kenapa saya bilang ibadah itu sulit? Habis banyak godaannya, apalagi hari Minggu. Ada pilihan, banyak pilihan. Mau jelong-jelong gitu ya, mau jalan-jalan atau mau ibadah. Sama kayak ibadah pelkat atau ibadah kategorial atau ibadah rumah tangga. Mau istirahat di rumah sama keluarga, capek seharian kerja atau ibadah. Banyak tantangannya ibadah itu. Walaupun waktu pandemi kita berharap rindu untuk ibadah ketemu seperti dulu. Dibuka dikit yang hadir. Kemarin saya datang ke Pelita, Bapak Ibu Saudara, melayani di Pelita. Apa namanya? Pelita tuh lubang buaya ya? Lubang buaya. Penuh banget. Ibadah jam 6 penuh, ibadah jam 9 penuh. Kenapa saya katakan jam 6 penuh? Karena saya datang lebih awal. Saya datang pagian. Saya makan Indomie dulu di kantin. Situ ada bazar gitu ya. Beli Indomie 2, pisang. Karena cari dana, ya udahlah. Jadi bayarnya lebihan. Namanya cari dana. Tapi yang datang itu banyak sekali, luar biasa. Terus saya tanyakan di konsistori, Bapak Ibu, apakah memang seperti ini hari-hari jemaat di Pelita? Seperti ini, penuh ibadahnya. Iya Bu, udah puji Tuhan, udah hampir sebulan ini penuh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah tahu bagaimana Horeb waktu sebelum pandemi. Apakah seperti ini atau lebih dari ini? Ya. Tapi saya mencoba untuk mengukurnya lewat ibadah keluarga. Baik secara virtual di YouTube maupun ibadah keluarga
di sektor masing-masing. Saya mengambil kesimpulan masih sedikit jemaat di Horeb untuk antusias dalam beribadah. Padahal dulu pastinya waktu COVID ya, waktu suasana mencekam, wah kita giat beribadah. Kita mendirikan nama Tuhan dalam rumah-rumah kita. Mungkin kita berdoa juga, Tuhan kami rindu beribadah seperti dulu gitu ya. Kumpul sama-sama, habis ibadah kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Setelah COVID sudah turun, mana? Gak ada tuh kerinduan yang seperti itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibadah itu sendiri ada dua aspek. Tadi saya katakan ya, ibadah ritual dan ibadah aktual. Ibadah ritual bagus untuk memelihara iman. Lewat nyanyian, lewat doa, lewat pujian, dan lewat pelayanan firman. Kita mau dipelihara iman kita. Kita mau dibangun kembali iman kita. Kita mau diingatkan kembali tentang kebenaran-kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita tahu dan kita mau lakukan. Jadi juga jangan cuma tahu, tapi mau melakukan. Namun ibadah itu sendiri yang kedua, ibadah aktual. Ibadah aktual di mana saudara dan saya mau mewujudkan dan melahirkan apa yang kita tahu dalam ibadah ritual dalam kehidupan kita dimanapun saudara dan saya berada. Nah, oleh karena itu tema kita saat ini merawat iman dalam budaya digital. Kita melihat GPIB berupaya untuk terus menjalankan visi dan misi Allah dalam merawat seluruh iman jemaatnya. Masa pandemi mengubah pandangan kita tentang ibadah itu sendiri. Dulu kita berpikir begini, ibadah itu adalah di gereja, di bait Allah. Ibadah itu cuma ada di dalam seperti ini. Tetapi lewat pandemi, saudara dan saya dibukakan mata jasmani dan mata batin. Bahwa ternyata Tuhan itu bukan cuma mau hadir dalam gereja ini. Tetapi Tuhan juga mau hadir dalam kehidupan keluarga, rumah kita masing-masing. Sama seperti saat ini, ibadah kita dilakukan secara hybrid. Dilakukan di sini, tapi juga dilakukan di rumah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, biarlah kita hidup beribadah dengan tujuan merawat iman kita. Kita antusias beribadah supaya iman percaya kita tetap terpelihara di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.